Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Mobile Enterprise. Yang pertama akan dibacakan oleh Jiza. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang apa itu Mobile Enterprise. Jadi Mobile Enterprise ini adalah penggunaan perangkat mobile ataupun perangkat teknologi nirkabel untuk apa? Untuk menjalankan aktivitas bisnis digital. Ada beberapa fokusnya. Yang pertama itu untuk efisiensi, fleksibilitas, dan juga konektivitas dalam bekerja dan juga berinteraksi. Nah, Mobile Enterprise juga adalah salah satu kunci untuk kita menjalankan transformasi dalam bisnis digital. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan era mobile. Jadi saat ini itu mobilitas itu udah bisa dibilang sebagai gaya hidup baru. Bahkan di beberapa negara berkembang, mobilitas itu udah lebih banyak digunakan daripada listrik. Nah, di era mobile ini kita melihat 3 perubahan besar. Yang pertama itu dari aspek budaya, yang kedua itu dari tenaga kerja dan juga ekonomi. Yang pertama kita akan melihat dulu dari budaya mobilenya. Jadi budaya mobilitas ini itu adalah sebuah gaya hidup baru di mana mobilitas itu dianggap lebih penting daripada listrik. Jadi kayak ibaratnya orang tuh udah bisa kerja di mana aja dan kapan aja. Kayak misalnya WhatsApp itu udah kita gunain untuk komunikasi, Instagram kita gunain untuk promosi, terus juga Shopee kita gunain untuk belanja. Jadi ibaratnya mobile ini tuh lebih ngebantu gitu karena bisa dipakai kapan aja dan di mana aja. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang tenaga kerja mobile. Jadi tenaga kerja mobile ini pakai konsep bring your own device. Jadi maksudnya karyawan itu punya perangkat pribadi untuk mereka bekerja. Kayak yang kita bahas sebelumnya, dia bisa pakai di mana aja dan kapan aja. Jadi bisa yang pertama ngehemat biaya, yang kedua itu bisa ningkatin produktivitas karena kita bisa akses di mana aja. Contohnya kayak Telkom Indonesia, dia pakai Google Workspace. Terus yang kedua itu juga ada Grab, dia itu pakainya Slack dan juga Zoom untuk komunikasi antar tim. Lalu selanjutnya itu ada Unilever, mereka itu pakainya Working Global. Nah, udah budaya, udah tenaga kerja, lalu yang selanjutnya atau yang terakhir kita akan bahas dari aspek ekonominya. Di era baru ini, ekonomi itu basisnya aplikasi. Jadi kayak ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada beberapa layanan kita pakai di satu aplikasi. Terus yang kedua kita juga ada transaksi. Jadi transaksinya itu bisa lebih cepat dan juga lebih efisien. Contoh suksesnya itu yang pertama ada Gojek. Dia tuh ada transportasi, ada makanan. Nah, terus nanti kita bisa bayar di satu layanan itu. Terus yang kedua juga ada Shopee, kita bisa belanja, kita bisa dapat cashback. Nah, di satu layanan. Mungkin sekian dari aku, selanjutnya. Slide selanjutnya itu tentang teknologi dan aplikasi Mobile Enterprise. Jadi definisi dari aplikasi Mobile Enterprise itu adalah Mobile Enterprise didefinisikan sebagai aktivitas bisnis digital yang dijalankan melalui jaringan nirkabel dan perangkat mobile. Konsep ini tuh melibatkan penggunaan teknologi mobile untuk berkomunikasi, bertransaksi, dan mengelola operasional bisnis secara efisien dan fleksibel. Dan ada 3 aplikasi utama Mobile Enterprise. Yang pertama itu Mobile Business B2C dan B2B. Kalau B2C itu contohnya ada Tokopedia, ada Shopee yang melibatkan antara penggunaan aplikasi dan konsumen. Selanjutnya ada contoh dari B2B itu ada MBIS dan Ralali. Selanjutnya ada Location Based Service atau yang biasa dibilang LBS. Itu ada dua contohnya, ada Google Maps. Di Google Maps itu dia seperti layanan navigasi dan data lokasi. Terus yang contoh kedua itu ada Si Cepat, itu pelacakan real time atau pengiriman paket. Kalau mau ngirim paket segala macam bisa pakai Si Cepat ini. Terus aplikasi utama yang ketiga itu ada Pervasive Computing, itu ada 3 contohnya. Yang pertama itu ada Smartwatch, ada Google Glass, dan yang terakhir itu ada Smart Home dengan IoT. Contohnya itu ada Xiaomi Home. Smart Home ini kalau
biasanya yang di zaman sekarang tuh udah banyak rumah-rumah yang pakai pintunya tuh elektronik segala macam kayak gitu. Terus yang menghidupin lampu aja tuh udah tinggal ngomong kayak gitu. Itu contoh smart home. Kalau smartwatch ini itu tuh jam yang biasanya tuh rata-rata orang yang mau jogging itu tuh pakai itu karena dia udah lengkap banget di situ. Oke, selanjutnya saya akan membahas teknologi kunci mobile enterprise. Jadi di slide ini kita akan membahas beberapa teknologi kunci yang mendukung peran mobile enterprise gitu. Yang pertama dari sisi sistem operasi mobile, Android itu masih menjadi yang paling dominan karena sifatnya itu open source dan juga fleksibel. Kalau iOS itu dikenal lebih stabil dan juga aman, sementara alternatif lainnya itu seperti Harmony OS atau Windows Phone itu masih memiliki pangsa yang terbatas. Selanjutnya ada yang kedua, itu konsep BIOD atau Bring Your Own Device. Banyak perusahaan itu yang mengizinkan karyawannya itu untuk ngegunain perangkat pribadi untuk bekerja karena bisa menghemat biaya, tapi ini tuh menimbulkan resiko keamanannya. Jadi solusinya perusahaan itu bisa menerapkan MDM atau Mobile Device Management, penggunaan VPN, dan juga autentikasi ganda. Yang ketiga ada sistem pembayaran online. Jadi saat ini tuh tren penggunaan dompet digital itu kayak OVO, GoPay, ShopeePay, serta teknologi QR Kris dan juga NFC. Itu membuat transaksi itu jauh lebih cepat dan juga aman. Jadi dompet digital itu bahkan udah menjadi kebutuhan pokok yang banyak digunain di kalangan sekarang ini. Dan yang terakhir itu ada aplikasi perusahaan, contohnya kayak MyBCA itu untuk transaksi finansial. Terus yang kedua ada PLN Mobile, itu kita buat ngecek dan juga bayar listrik. Terus yang terakhir itu ada AlphaGift, itu yang mengintegrasikan belanja retail dengan loyalty point dan juga layanan antar. Selanjutnya akan dibahas oleh Galuh. Dalam pemanfaatan mobile tentu ada tantangan dan faktor keberhasilan. Yang pertama yaitu ada tantangan. Tantangan pertama yaitu keamanan data. Dalam sistem mobile pasti ada rentan terhadap pencurian, kebocoran atau penyalahgunaan, terutama perangkat digunakan di luar jaringan aman. Dan kedua yaitu ada infrastruktur. Mobile enterprise membutuhkan jaringan dan perangkat yang stabil dan mendukung mobilitas tinggi. Keterbatasan infrastruktur akan menjadi penghambat utama. Yang ketiga ada biaya. Investasi awal untuk membangun platform mobile, pengadaan perangkat, serta pengembangan aplikasi bisa cukup tinggi. Dan yang keempat, yaitu ada integrasi. Sistem mobile harus dapat terhubung dan berjalan selaras dengan sistem yang sudah ada, yang kadang tidak kompatibel. Dan yang kedua yaitu ada keberhasilan mobile enterprise. Faktor yang pertama yaitu strategi mobile menyatu dengan visi bisnis. Mobile bukan sekedar teknologi, tapi bagian dari strategi utama perusahaan yang mendukung tujuan bisnis. Faktor yang kedua, dukungan pimpinan dan manajemen perubahan. Keberhasilan sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen dalam mengarahkan transformasi digital. Dan faktor yang ketiga, ada investasi pada sistem keamanan dan privasi. Keamanan menjadi prioritas mulai dari enkripsi data, autentikasi pengguna, hingga perlindungan perangkat. Dan yang terakhir, ada SDM digital yang adaptif. Keberhasilan juga bergantung pada sumber daya manusia yang siap berubah, melek digital, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap sistem baru. Oke, selanjutnya saya akan membahas tren masa depan. Jadi, kedepannya mobile enterprise itu akan menjadi pusat dari berbagai inovasi teknologi dan transformasi bisnis. Nah, salah satu tren terkuatnya adalah penggunaan AI. Seperti contoh untuk chatbot layanan pelanggan atau sistem rekomendasi secara personal. Lalu ada teknologi AR dan VR
yang memungkinkan pelanggan mencoba pakaian atau kacamata secara virtual. Selanjutnya, ada IoT dan wearable device akan semakin banyak digunakan, baik untuk pelacakan kesehatan pribadi maupun logistik bisnis. Terakhir, ada sistem ERP mobile seperti SAP atau Oracle, kini bisa diakses langsung dari ponsel, memberikan efisiensi dan kontrol operasional yang lebih fleksibel bagi perusahaan. Jadi kesimpulannya dari yang sudah kita bahas tadi bisa kita simpulkan bahwa mobile enterprise adalah salah satu elemen penting dalam digital enterprise modern. Jadi mobilitas yang dulu hanya dianggap sebagai pelengkap sekarang sudah menjadi bagian inti dari menjalankan bisnis. Kita bukan hanya melihat perubahan dari sisi teknologi, tapi juga dari cara hidup dan cara bekerja. Jadi mobile enterprise membuka peluang baru untuk perusahaan agar bisa lebih efisien dalam operasional, lebih luas dalam menjangkau pasar, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Tapi keberhasilan mobile enterprise juga sangat bergantung pada 3 hal. Yang paling penting yaitu strategi yang tepat, penetapan teknologi yang kuat, dan pemahaman terhadap tantangan. Jadi semua itu dijalankan dengan benar, maka mobile enterprise akan menjadi fondasi utama untuk mencapai kesuksesan bisnis digital baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sekian presentasi materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.